Halo saudari-saudara yang dikasih Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan ya. Menjelang akhir tahun, ini tanggal 31. Masih dalam konteks oktav Natal. Selamat Natal untuk Anda semua dan selamat menjelang tahun baru. Mari kita syukuri tahun 2021 dan kita bikin janji resolusi supaya Allah memberkati apa yang kita niati sehingga terwujud pada tahun 2022. Saya akan mendoakan Anda dalam Ekaristi sore ini jam 17 dan juga koronkan nanti malam. Kalau ada yang mau mengintensikan silakan WA saja ke 087876448899. Baik saudari-saudara, kenapa saya muncul pagi ini? Saya merasa sayang kalau tidak men-sharingkan tentang satu tokoh yang muncul sesudah perayaan Natal. Siapakah itu? Anda pasti bisa menebak kalau aku menyanyikan apa yang dia serukan sebagai pujian kepada Tuhan. Begini. Sekarang Tuhan perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa. Cahaya untuk menerangi para bangsa dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Siapa yang menghitungkan itu? Betul. Namanya Simeon. Seorang yang sudah tua, yang begitu dekat dengan Tuhan, yang selalu merindukan hadir di bait Allah, dan hati yang peka dan bening untuk mendengarkan gerakan suara Allah di dalam nuraninya. Kiranya ini bisa menjadi renungan penutup tahun. Saya akan membacakan kisah tentang Simeon dari Injil Lukas bab 2. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak-kanak Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak saya remaja atau sejak saya frater 30 atau 35 tahun yang lalu, sosok Simeon itu melekat dalam diri saya. Kalau saya melihat orang tua yang sudah sepuh, hidupnya sumeleh, suka senyum, ramah, dan seolah-olah selesailah hidup ini dan saya dalam sukacita karena kehadiran Allah. Saya selalu teringat akan Simeon. Ketika saya membayangkan ayah saya teringat Simeon. Ketika saya melihat tetangga saya yang selalu energik sampai tuanya dan terus membaca kitab suci setiap sore hari di depan rumah,
saya melihat Simeon. Ketika seorang bapak dengan istri dan anak-anak bapak itu tua petani dan menikmati makan singkong malam hari diterangi lampu teplok, saya melihat Simeon. Simeon adalah sosok tua saleh yang begitu dekat dengan Tuhan karena suka mengunjungi rumah Tuhan dan berdoa. Sehingga bahkan dikatakan beberapa kali Simeon itu penuh dengan Roh Kudus. Dikatakan tadi, Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. 2 kali Roh Kudus. Lagi, atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Maka bisa membayangkan sosok Simeon itu adalah cita-cita setiap pribadi sampai masa tua nanti. Seseorang yang merindukan datangnya juru selamat dan dalam nuraninya dia dibisiki Tuhan akan melihat Sang Mesias itu. Maka ketika melihat Yesus yang dibopong oleh bapak atau ibunya, Simeon berbinar-binar dan kemudian meminta dan menatangnya, "Sekarang Tuhan perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu." Bahagia dan lega. Dan kemudian, "Tuhan, Engkau telah memenuhi janji-Mu memberikan Mesias pada saya dan aku telah melihatnya. Sekarang biarkanlah aku pergi dalam damai menurut firman-Mu, karena aku telah melihat Mesias." Betapa bahagianya ya melihat Mesias. Simon itu hidup 2000 tahun yang lalu. Tetapi bukankah Anda dan saya adalah Simeon yang tidak sesuci dan sesaleh dia, tetapi Allah telah memenuhkan janjinya untuk memberikan, untuk memperlihatkan Sang Mesias mengunjungi hidup kita. Dahsyat sekali, dahsyat sekali, dahsyat sekali. Maka tidak kurang gembiranya kita seperti Simeon yang terus-menerus menunggu janji Allah menghadirkan juru selamat. Kita pun dikunjungi juru selamat. Gloria in excelsis Deo. Kita memuliakan Tuhan. Maka memasuki tahun yang baru ini, beranikah saya dan Anda membuat resolusi? Salah satunya meneladan iman Simeon, yang ketika merindukan ia mendekatkan diri pada Allah, dan ketika melihat Sang Mesias dianugerahkan, hatinya berbinar-binar dan merasa lega, sukacita, dan bercerita, dan siap untuk berserah diri pada kehendak Allah yang akan membentuk hidup kita dan mengantar kita pada kebahagiaan dunia akhirat. Ayo, challenge ini, tantangan untuk Anda dan saya, untuk melihat kembali sosok Simeon, dan kemudian karena mempunyai pengalaman iman yang sama telah melihat Mesias, aku juga ingin bernyanyi bersama Simeon. Sekarang Tuhan perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa. Cahaya untuk menerangi para bangsa dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Sekaligus saya mengundang Anda setiap malam mengidungkan kidung Simeon
dalam setiap malam doa Koronka jam 21.30 lewat YouTube channelnya Agus Suryana Gunadi. Sampai jumpa nanti malam dan setiap malam. Setiap merayakan Natal, kita melihat Mesias dan memasuki tahun baru mewujudkan niat meneladan Simeon. Tuhan memberkati Anda dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.